Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Komalasari, NIM 22134157. Saya dari jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 4. Saya akan menjelaskan materi tentang terapi realitas. Sebelumnya, teman-teman simak baik-baik ya. Teman-teman tahu gak sih apa itu terapi realitas? Nah, saya akan menjelaskan terapi realitas. Terapi realitas dikembangkan oleh William Glasser. Dalam terapi realita, manusia dapat menentukan dan memilih tingkah lakunya sendiri, yang dimana individu harus bertanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi dari tingkah lakunya. Bertanggung jawab di sini maksudnya adalah bukan hanya pada apa yang dilakukannya, melainkan juga pada apa yang dipikirkannya. Nah, pengertiannya ini, terapi realitas itu adalah suatu sistem yang difokuskan kepada tingkah laku sekarang. Terapis berfungsi sebagai guru dan model serta mengonfrontasikan klien dengan cara-cara yang bisa membantu klien menghadapi kenyataan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar tanpa merugikan dirinya sendiri ataupun orang lain. Inti terapi realitas adalah penerimaan tanggung jawab pribadi yang dipersamakan dengan kesehatan mental. Glasser mengembangkan terapi realitas dari keyakinannya bahwa psikiater konvensional sebagian besar berlandaskan asumsi-asumsi yang keliru. Terapi realitas yang menguraikan prinsip-prinsip dan prosedur-prosedur yang dirancang untuk membantu orang-orang dalam mencapai suatu identitas keberhasilan dapat diterapkan. Psikoterapi, konseling, pengajaran, kerja kelompok, konseling perkawinan, pengelolaan lembaga, dan perkembangan masyarakat. Selanjutnya, apa sih tujuan terapi realitas itu? Menurut Corey, tujuan terapi realitas adalah membantu individu mencapai otonomi. Otonomi ini yaitu kematangan emosional yang diperlukan individu untuk mengganti dukungan eksternal dengan dukungan internal. Maka berikut ini adalah beberapa tujuan terapi realitas. Yang pertama yaitu menjelaskan kepada klien hal yang menghambat terbentuknya keberhasilan identitas. Yang kedua, membantu klien menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam terapi. Yang ketiga, klien dapat melaksanakan rencananya secara mandiri tanpa diberi treatment. Selanjutnya, ciri-ciri terapi realitas. Menurut Corey, ada beberapa ciri-ciri terapi realitas, yaitu yang pertama, menolak konsep penyakit mental. Terapi realitas tidak berhubungan dengan diagnosis psikologis. Jadi, penyakit mental dalam pandangan realitas adalah bentuk tingkah laku yang tidak bertanggung jawab ataupun kesehatan mental dianggap sebagai tingkah laku bertanggung jawab. Yang kedua, berfokus pada tingkah laku sekarang, bukan pada masa lalu. Pengeksplorasian masalah lampau adalah bentuk usaha yang tidak produktif dan hanya membuang waktu terapi. Masa lampau dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat diubah karena hanya masa sekarang dan masa depan yang dapat diubah. Yang ketiga, menekankan pertimbangan nilai klien, memegang peranan penting dalam menilai kualitas tingkah lakunya sendiri, dan menentukan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi kegagalannya. Menurut terapi realitas, perubahan hanya bisa dilihat dari nilai dari tingkah laku klien. Yang keempat, tingkah menekankan transferensi. Konselor harus memunculkan keberadaan dirinya yang sejati, bukan sebagai figur ayah atau ibu, karena klien tidak mengharapkan adanya pengulangan masa lampau, tetapi menjalin keterlibatan yang memuaskan dengan orang lain. Yang kelima, mengacu pada aspek kesadaran, bukan aspek ketidaksadaran. Terapi realitas menegaskan bahwa aspek tidak kesadaran adalah bentuk penolakan dari tanggung jawab klien terhadap kenyataan. Dengan aspek kesadaran akan memungkinkan klien untuk melihat bahwa kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi. Yang keenam, konsep pemberian hukum Glasser mengatakan bahwa
Efek hukuman tidak efektif dan dapat merusak hubungan terapi. Glaser menganjurkan agar konselor harus membiarkan klien merasakan konsekuensi yang wajar dari tingkah lakunya. Yang ketujuh, menekankan tanggung jawab pada diri individu. Teknik-teknik konseling realitas. Proses konseling dalam pendekatan realitas berpedoman pada dua unsur utama, yaitu penciptaan kondisi lingkungan yang kondusif dan beberapa prosedur yang menjadi pedoman untuk mendorong terjadi perubahan pada konseling. Ada 8. Thompson et al. Mengemukakan 8 tahap dalam konseling realitas, yaitu pertama, konselor menunjukkan keterlibatan dengan klien. Tahap kedua, fokus pada perilaku sekarang. Yang ketiga, tahap ketiga, mengeksplorasi total behavior klien. Tahap keempat, klien menilai diri sendiri atau melakukan evaluasi. Tahap kelima, merencanakan tindakan yang bertanggung jawab. Tahap keenam, membuat komitmen. Tahap ketujuh, tidak menerima permintaan maaf. Dan tahap yang kedelapan, tindak lanjut.